Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman karir kelas. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya juga prima ya teman-teman ya, karena itu penting banget tuh untuk kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Mungkin di saat talk show ini berlangsung atau sesi sharing ini berlangsung, mungkin teman-teman habis kerja gitu ya seharian, capek dan sebenarnya pengennya rebahan gitu atau mungkin pengen istirahat. Tapi jangan dulu ya, karena di malam hari ini kita kedatangan seorang speaker yang spesial yang udah meluangkan waktunya nih teman-teman buat sharing tentang hal yang beliau suka gitu. Terutama mungkin juga teman-teman yang juga nanti punya hobi yang sama dengan beliau, mungkin bisa relate dan juga bisa ajak teman-temannya lagi nih untuk nonton talk show di malam hari ini. Nah, sebelumnya perkenalkan nama aku Rahma dan aku akan menemani teman-teman untuk kita bisa sharing dengan speaker kita malam hari ini yang mungkin udah mulai penasaran siapakah speaker kita hari ini yang akan sharing. Aku mau kenalin dulu ya sebelum kita undang speakernya ke sini, yaitu speaker kita malam hari ini ada Kak Istianatul Muflihah yang biasa aku panggil Kak Isti. Nanti juga teman-teman boleh nanya ya, Kak Isti ini biasa dipanggilnya mungkin ada panggilan lain gitu ya. Adalah seorang apoteker yang lulus dari Universitas Gajah Mada dan saat ini bekerja di Rumah Sakit Yashfin Darussalam ya di Ponorogo, Jawa Timur. Nah, Kak Isti ini hobinya apa ya kira-kira? Ya, hobinya itu adalah menulis, teman-teman. Nah, siapa yang suka nulis di sini boleh langsung merapat ya. Apa nih buktinya nih Kak Is ini ternyata sudah mempunyai beberapa publications gitu yang sudah dipublish ya di pijarfoundation.org.id. Beberapa di antaranya itu adalah terkait dengan kesehatan ya teman-teman gitu ya. Misalnya teman-teman bisa baca esai atau artikel Kak Isti itu ada tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap kesetaraan gender. Kemudian ada juga tentang rancangan skema pendanaan di masa krisis gitu ya. Terus ada juga tentang membangun arsitektur kesehatan global yang tangguh. Terus juga ada tentang ketahanan pangan yang resilient adalah kunci mengakhiri kelaparan. Wah, ini esai-esainya benar-benar recommended deh kayaknya untuk teman-teman baca ya sebagai referensi. Kemudian juga Kak Isi ini punya juga banyak pengalaman mengikuti lomba nih. Kayaknya anaknya aktif banget ya ketika kuliah gitu. Di apa namanya perlombaan debate, kemudian juga di perlombaan writing competition, itu juga menjadi runner up. Salah satunya adalah di Writing Competition for Inspirational Stories tahun 2019 yang diselenggarakan oleh National Bidik Misi Student Organization. Wah, jadi kalau misalnya secara pengalaman nulis, kayak ini udah terbukti ya dari udah pernah publish publication tadi di tentang artikel kesehatan, kemudian juga menjadi runner up ya di beberapa lomba writing ketika kuliah. Dan saat ini selain bekerja di rumah sakit, Kak Isti juga adalah seorang co-founder dari Cafe Buku yang merupakan platform untuk sharing dan lending buku. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman mau tahu tentang ini tuh apa ya gitu, Cafe Buku ini apa, bisa mungkin nanti ditanyakan atau mungkin nanti Kak Isti boleh sharing juga biar teman-teman tidurnya nyenyak ya, nggak penasaran gitu Cafe Buku tuh apa gitu. Oke, daripada menunggu lama, tidak perlu menunggu lama lagi, aku undang dulu Kak Isti untuk hadir. Halo Kak Isti, selamat malam. Halo Kak Rahma, selamat malam. Suaranya aman ya? Aman, aman sekali. Kak Isti, apa kabar hari ini? Sehat, Alhamdulillah Kak. Suasana panas tapi Alhamdulillah masih sehat-sehat dan semangat. Oke, mantap nih. Jadi, teman-teman yang nonton gak boleh kalah semangatnya sama Kak Isti, karena walaupun lagi dalam kondisi cuaca panas, Kak Isti masih tetap semangat. Kak Isti, memang di sana belum hujan atau gimana, Kak? Mungkin kita boleh update dulu cuaca ya, berasa Masih belum, masih panas ya. saja Mbak. Belum, daerah sini masih belum hujan juga sih ini, akhir-akhir ini. Mendung aja sih paling. Mungkin aku boleh kepo, suhunya berapa, Kak, di sana tertinggi? Ya. 38, sampai 37, 38 juga sih. Iya, iya, iya. Padahal harusnya kalau dari penjadwalan ini kita udah masuk musim hujan ya. Harusnya Oktober, September gitu udah hujan, tapi ini masih jauh kayaknya. Betul, kayaknya ini kayak di beberapa kota bahkan ada yang nyampe 40 derajat gitu ya. Aku sempat dengar apa di Surabaya gitu ya. Itu sampai Iya, iya. sampai katanya yang Semarang matang tuh juga. bisa jadi kepribadian kita gitu loh. Jadi siap-siap menjadi pribadi yang matang gitu katanya gara-gara saking panasnya cuaca. Ya, Oke, jokesnya emang.
Jadi dibawa ini ya, jadi dibawa happy aja ya, padahal kepanasan sebenarnya orang-orang tuh. Iya, iya. Oke, Aduh, nah sekarang Kak Isti udah siap plesetan. untuk sharing? Nah, insya Allah siap. Oke, aku akan coba untuk bantu share screen dulu materinya. Teman-teman boleh langsung ini ya, apa namanya, menyiapkan catatannya, atau mungkin teman-teman mau menyiapkan cemilan ataupun pertanyaan. Mungkin teman-teman nanti bisa follow up ya di platform di mana video ini akan diupload. Oke, kita akan mulai aja ya, Kak Isti. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, selamat malam Kak Rahma dan teman-teman semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Hari ini mau sharing atau cerita-cerita tentang merawat hobi, meracik cerita dari rumah dan belajar sudut pandang. Nah, sebenarnya dari karir kelas ini selalu apa ya, menghadirkan tantangan-tantangan kepada peserta-pesertanya untuk berani plus satu gitu ya, atau mencoba hal baru. Dan malam ini aku sama ditemani Kak Rahma kita mau sharing-sharing gitu. Nah, seperti tadi yang udah Kak Rahma ceritakan, kalau profesi atau pekerjaanku sebagai apoteker gitu ya, dan sekarang bekerja di sebuah rumah sakit. Nah, sementara aku punya hobi yaitu menulis cerita. Nah, lebih sukanya lagi itu menulis cerita fiksi. Aku pernah dapat sebuah nasihat gitu ya, menjelang lulus dulu waktu aku sharing atau sharing karir dengan seorang coach karir, itu aku bilang kalau aku suka nulis cerita fiksi gitu. Dan ketika beliau bertanya, aku kuliah di bidang apa, lalu aku menjawab, ya di bidang farmasi. Lalu beliau mengatakan bahwa dua hal itu merupakan sesuatu yang cukup jauh berbeda gitu. Karena di bidang kesehatan, khususnya di farmasi, kita punya istilahnya pagar yang sempit gitu. Kita nggak boleh terlalu banyak berimprovisasi karena dalam pekerjaan kita sudah penuh dengan SOP-SOP. Dalam hal ini misalnya dosis obat atau informasi-informasi itu kan kita nggak boleh seenaknya sendiri menentukan gitu ya. Tapi sudah ada pakem-pakemnya. Sementara menulis cerita itu seperti sebuah ruangan yang pagarnya itu sangat luas gitu ya. Kita memiliki banyak kesempatan untuk mengimprovisasi sesuatu. Misalnya kita menulis cerita tentang pohon yang berbicara atau hewan yang berbicara, itu kan boleh-boleh saja dalam cerita fiksi gitu. Nah, dua hal itu yang mungkin berbeda, tapi karena aku merasa suka gitu, jadi aku tetap menjalani atau berusaha merawat hobiku menulis cerita ini, meskipun disclaimer juga bahwa aku bukan penulis profesional gitu atau full time writer gitu. Jadi dalam kapasitasku kali ini aku mau cerita dari sisi seseorang yang punya hobi untuk menulis cerita. Boleh slide Kak Rahma? Oke. Next. Nah, mungkin ini ada beberapa hal yang malam ini mau aku ceritakan. Yang pertama ada cerita bagaimana pengalaman menulisku selama ini. Kemudian yang kedua bagaimana cara memulai menulis. Dan yang terakhir bercerita memperkaya sudut pandang. Lanjut. Ini ada cerita dulu ya sebelum masuk ke tentang teknis menulisnya atau teori menulisnya. Jadi pengalamanku menulis ini berawal dari saat aku SD gitu. Tepatnya saat kelas 5 SD, aku bertemu dengan seorang guru namanya Bu Wahyu dan beliau sangat mendorong kita para siswa atau muridnya untuk selalu berkarya. Pada saat itu, guruku tidak membatasi bahwa karya itu harus berupa karya tulis ilmiah gitu, tapi boleh saja karya itu berupa teka-teki silang, boleh saja berupa pantun, boleh saja berupa pertanyaan gitu. Jadi waktu itu kita sebagai murid dituntut untuk selalu membuat karya gitu. Oleh karena itu aku jadi suka bikin, bukan suka bikin ya, tapi belajar untuk membuat puisi, belajar untuk membuat fabel, belajar untuk membuat pantun, bahkan teka-teki silang gitu. Dari guruku yang men-challenge murid-muridnya untuk selalu membuat karya. Nah, sejak saat kelas 5 SD itu tidak sengaja awalnya berawal dari tugas sekolah, aku terus menulis gitu karena awalnya triggernya adalah tugas. Kemudian beranjak saat SMP, aku bertemu dengan seorang guru bahasa Indonesia juga saat kelas 7 yang mengikut sertakanku setelah seleksi tentunya ya, ada lomba
storytelling gitu. Jadi semacam teater boneka lah, tapi menggunakan bahasa Indonesia. Dari situ aku belajar bagaimana menjadi seorang pencerita, tidak lagi menjadi seorang yang membaca ataupun menulis, tapi bagaimana menjadi seseorang yang menceritakan sesuatu gitu dari sudut pandang orang yang bercerita. Dan guruku juga memberikan kesempatan kepadaku untuk menuliskan puisi yang akan dibacakan di waktu perpisahan sekolah gitu. Aku merasa terapresiasi karena karyaku salah satu yang dibacakan di perpisahan gitu. Karena itu aku juga semakin semangat untuk belajar menulis gitu. Meskipun saat itu aku juga nggak selalu berhasil karena waktu SMP juga pernah mengirimkan cerpen ke majalah lewat kantor pos dan cerpennya nggak dimuat juga gitu. Tapi perjalanan menulisku kembali berlanjut saat SMA, tepatnya saat kelas 11, aku bertemu lagi dengan guru bahasa Indonesia yang kebetulan juga merupakan wali kelasku dan beliau hampir 1 semester waktu itu pelajarannya juga tentang cerpen. Aku mulai kenal namanya penulis Damhuri Muhammad gitu ya. Mungkin teman-teman yang angkatan 2016 SMA-nya gitu ya, kuliahnya, jadi SMA-nya sekitar tahun 2013, 2014, kita mengenal namanya Makaji gitu ya. Eh, Tokoh yang bernama Makaji yang ditulis oleh Damhuri Muhammad yang itu merupakan cerpen-cerpen yang inspiratif gitu. Dari situ belajar menulis karya atau membuat cerpen. Dari cerpen-cerpen yang kubuat dari tugas sekolah itu, aku kemudian kirim ke beberapa penerbit indie atau self-publishing, dan ada yang dimuat juga meskipun aku nggak sempat beli bukunya gitu karena ternyata meskipun jadi kontributor kita tuh nggak dapat buku fisik gitu, kita juga tetap beli gitu ya untuk dapat bukunya. Nah, kemudian hal itu juga mendorongku untuk selalu atau apa ya mengupgrade atau merawat hobi menulisku gitu sampai SMA. Dan saat kuliah aku mungkin kurang intens saat untuk meneruskan hobi menulis cerita pendek, tapi aku punya salah satu komitmen mulai 2019 itu saat bulan Februari tepatnya, karena itu adalah pertama kalinya aku beli laptop gitu. Nah, aku punya komitmen pada diri sendiri untuk membuat blog. Jadi aku mulai bikin WordPress dan aku punya janji, semacam janji pada diri sendiri untuk 1 bulan minimal upload 1 tulisan di WordPress itu. Dan kayaknya sampai tahun ini, kira-kira 4 tahun berjalan, hanya 1 kali aku melanggar janjiku untuk tidak menulis di WordPress. Meskipun tulisannya random juga gitu, nggak selalu berupa cerpen, kadang hanya journaling atau hanya refleksi atau ya tulisan yang tidak terlalu panjang, hanya 200, 300 atau 500 kata seperti itu ya, nggak sampai yang esai-esai panjang. Nah, setelah itu masuk ke dunia kerja. Tadi setelah kuliah, dunia kerja ini mungkin berbeda lagi karena kita nggak ada dalam suatu institusi pendidikan formal, nggak ketemu guru lagi, nggak ada tugas-tugas lagi yang mengasah atau menyuruh kita untuk menulis, tapi aku belajar untuk menemukan komunitas atau lingkungan yang membuatku tetap semangat untuk menulis. Salah satunya aku dipertemukan dengan Career Class pada tahun 2023 ini, ternyata ada workshop writing and publishing. Dari situ aku bertemu dengan pemateri-pemateri yang juga memperkenalkan atau memperdalam ilmu tentang menulis. Ada juga challenge-challenge-nya. Yang mau nggak mau, suka nggak suka, ada ide nggak ada ide, ya kita harus tetap upload tulisan itu gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang sekarang fasenya mungkin bukan lagi sekolah, tapi di fase kerja, salah satu cara yang bisa digunakan untuk memasukkan diri kita agar tetap berada dalam lingkungan yang semangat menulis adalah dengan ikut komunitas, karena di situ hobi kita akan tetap terawat bersama-sama gitu. Mungkin boleh lanjut. Nah, tadi setelah bicara tentang menulis, tentu kita kadang-kadang merasa bahwa kita itu stuck. Atau ada yang bilang writer block. Kita bingung gimana caranya menulis atau nggak ada ide untuk menulis. Padahal sebenarnya ide untuk tulisan atau secara lebih spesifik kajian gitu ya, kalau mau lebih lebih spesifik atau lebih ilmiah. Tapi kalau kita bicara yang santai ya kita kita bisa menyebutnya tulisan gitu. Ide bisa datang dari mana saja, dari apa saja. Misalnya kita melihat saat ini melihat uang, di depan kita kita melihat ada kipas angin karena suasana saat ini sedang panas-panasnya. Mungkin kita melihat fenomena
udara yang sangat panas ini kemudian kita terpikir tentang kenapa terjadi climate change atau climate crisis gitu ya. Kita semua itu bisa menjadi ide. Karena sesungguhnya saya mendapatkan sebuah kalimat yang eh, di paragraf kedua atau di baris kedua, segala sesuatu itu sesungguhnya biasa-biasa dan yang hebat adalah tafsirnya. Misalnya saat ini kita sedang sariawan gitu ya. Aku sedang sariawan, kemudian mau makan. Peristiwa itu mungkin sangat sederhana gitu ya, seseorang yang sedang sariawan sedang makan. Tapi kenapa sariawan itu kemudian bisa menjadi cerita yang menarik adalah ketika orang tersebut mengkaitkan sariawan dengan kesehatan, mengkaitkan sariawan dengan nikmat bersyukur, mengkaitkan sariawan dengan hal-hal lain. Tafsir-tafsir dari kegiatan makan saat seseorang sariawan itu menjadi hebat atau menjadi beda atau menjadi menarik. Nah, itu yang kemudian hal-hal yang sederhana atau sehari-hari kita lakukan bisa menjadi ide ketika kita merenunginya karena yang hebat sebenarnya adalah tafsirnya atau bagaimana kita memaknai hal-hal yang setiap hari sebenarnya kita selalu lalui gitu ya. Dan yang ketiga, ketika kita mendapatkan ide atau mendapatkan ilham gitu ya katakanlah dari apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita diskusikan dengan orang lain, segera temukan media untuk menangkap ide karena ide itu sifatnya abstrak dan cepat menguap gitu ya. Jadi segera ditulis atau segera diucapkan di record misalnya atau ya kita harus menemukan media intinya untuk menangkap ide tersebut. Boleh lanjut? Nah, masuk ke bagian yang kedua, bagaimana cara untuk mulai menulis. Nah, kalau kita bicara tentang cara untuk mulai menulis, setelah kita tadi menemukan ide dan menangkap ide, ada berbagai metode ya. Kalau bicara metode, mungkin ada riset. Teman-teman yang sudah selesai kuliah pernah melakukan riset, entah itu kuantitatif, entah itu kualitatif, yang jadinya skripsi yang panjang itu, gitu. Atau teman-teman juga pernah melakukan wawancara, dialog, dan semacamnya. Teman-teman juga pernah melakukan observasi atau pengamatan, atau teman-teman juga pernah melakukan studi literatur, atau dalam bahasa sederhana pernah membaca gitu ya. Entah itu jurnal, entah itu buku, atau berasal dari berita-berita. Dan dari metode-metode tersebut, kita bisa mengkerucutkannya bahwa informasi itu dibedakan menjadi 5W1H gitu ya. Kalau berita, apa, siapa, bagaimana, mengapa, dan kenapa. Misalnya, saat ini aku bercerita tentang tadi pagi aku makan soto. Kapan? Berarti tadi pagi aku makan soto, harganya 10.000, aku makan dengan adikku, aku makan karena aku sudah lapar tentunya, dan aku kemudian kenapa so what gitu. Ketika kita menceritakan 5W1 hanya sudah lengkap gitu ya, dengan siapa kita makan apa, kapan kita makan, kenapa kita makan, bagaimana cara kita makan. Lalu kenapa kalau kita menceritakan itu? Kenapa sih cerita makan soto dengan adik itu menjadi penting gitu? Kita harus bisa mengungkapkan kalimat itu agar cerita kita menjadi menarik gitu ya. Jadi nggak hanya sekedar menceritakan 5W per 1 hanya saja. Dan terakhir mungkin terkait dengan bagaimana cara menulis, itu yang penting adalah menulisnya ya. Metode tadi atau segala hal yang entah itu riset, entah itu wawancara, entah itu observasi, studi literatur, entah itu sudah membaca sekian puluh buku, tapi kalau kita tidak memulai dari kata atau kalimat pertama, sama aja kita nggak akan pernah menulis gitu. Jadi yang paling penting dari semua itu adalah melakukan proses atau kegiatan menulis itu sendiri. Lanjut. Nah, berikutnya ada latihan observasi. Kalau teman-teman saat ini pengen untuk mulai melakukan kegiatan menulis, bisa dengan mengamati atau menjadi seorang living observer gitu ya. Aku pernah mendapatkan dari sebuah pelatihan mungkin ya atau workshop menulis lah katakanlah. Misalnya kita sedang membayangkan uang gitu ya, yang ada di depan kita, lalu kita bisa menuliskan 10 kalimat tentang uang. Kita bisa mengkaitkannya tentang dengan habit kita sehari-hari, apa makna, bagaimana kita memaknai uang selama ini, atau bahkan kita bisa memulainya dari mendeskripsikan bentuk uang itu.
apa gambar yang ada di dalam uang itu. Nah, itu sudah bisa menjadi sebuah cerita. Berikutnya, terkait dengan menjadi living observer ya, ada cerita misalnya kita sedang mengamati, bayangkan kita sedang berada di depan sebuah minimarket, di sana ada seorang tukang parkir dan orang-orang yang berlalu lalang hendak membayar uang parkir itu. Tentu orang-orang atau manusia-manusia itu sebenarnya bisa dikotak-kotakkan atau bisa diklasifikasikan berdasarkan bagaimana dia mau membayar parkir. Ketika kita bisa menjadi seorang living observer, hal itu tentu bisa menjadi cerita yang menarik. Ada orang yang mungkin akan mau bersih tegang atau orang yang mau gontok-gontokan dengan petugas parkir hanya gara-gara uang selisih atau kembalian parkirnya kurang Rp500. Atau ada orang yang misalnya uang parkirnya hanya 2.000, dia memberikan 5.000 dan dia mengatakan bahwa ambil saja kembaliannya Pak gitu ya. Atau bahkan ada orang yang sudah jelas-jelas ada tulisan bahwa tarif parkirnya Rp1.000, dia sudah ditodong parkir tapi dia melengos dan merasa nggak perlu untuk membayar parkir itu. Nah, dari kita mengamati sekitar, dari kita melihat gerak-gerik manusia-manusia atau orang lain, itu sudah bisa menjadi sebuah cerita gitu ya. Bagaimana sih atau apa sih yang dilakukan orang-orang ketika mereka berada di depan sebuah toko dan mau membayar parkir. Hal sederhana yang ketika kita amati ternyata bisa loh jadi cerita. Nah, ide untuk menulis juga bisa dari situ gitu. Lanjut. Berikutnya terkait dengan membangun perspektif atau sudut pandang. Jadi sudut pandang ini juga sangat penting dalam menulis cerita, utamanya kalau bicara cerita fiksi ya. Karena cerita fiksi itu kan tokohnya biasanya lebih dari satu. Meskipun ada juga sih tokoh fiksi yang dari awal sampai akhir satu orang gitu aja. Tapi lebih banyak yang cerita fiksi itu lebih dari satu. Ada yang protagonis, ada yang antagonis, ada yang mungkin tokoh pembantu dan lain-lain gitu ya. Bahkan protagonisnya nggak cuma satu gitu, ada dua, tiga atau berapa gitu, lebih dari satu. Nah, kenapa belajar sudut pandang ini sangat penting? Karena ketika kita membuat dialog gitu ya, dialog antara tokoh satu, dua, tokoh A, B, mereka saling melemparkan gagasan atau saling melemparkan sudut pandang mereka masing-masing. Sehingga bagaimana kita memahami sudut pandang itu menjadi sangat penting gitu ya. Sudut pandang itu apa? Jadi sudut pandang adalah titik di mana seseorang melihat sesuatu. Sudut pandang adalah bagaimana seseorang memandang suatu masalah gitu ya. Sudut pandang adalah hasil dari segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan seseorang gitu ya. Jadi apa yang selama ini kita dengarkan, apa yang selama ini kita konsumsi, katakanlah informasi-informasi yang selama ini kita dapatkan, bagaimana pemikiran kita, bagaimana perasaan kita, bagaimana hal-hal yang mempengaruhi kita selama ini akan mempengaruhi sudut pandang atau apa sih yang menjadi titik kita dalam melihat sesuatu. Bagaimana sih standing position kita ketika disodori sebuah masalah gitu ya. Misalnya ada masalah penggusuran gitu, ada berita penggusuran. Kita mungkin ada yang pro, ada yang kontra. Nah, itu adalah standing position. Dan sudut pandang itu sangat dipengaruhi dari seberapa banyak input yang telah kita peroleh atau telah kita tumpuk sebelumnya. Gitu. Lanjut. Nah, mungkin ini lebih tergambar ya terkait dengan sudut pandang. Jadi dari sebuah pelatihan juga aku mendapatkan ilustrasi ini gitu ya. Kacamata berbeda untuk hidup yang lebih bijaksana. Nah, gambar ini sangat menarik menurutku ya. Kak Rahma bisa lihat juga ada orang yang sedang naik kapal, itu kapal kecil, dan ada orang yang sedang berada di sebuah pulau kecil juga gitu. Kira-kira nih kalau kita sedang berada di pulau kecil, udah lama nih kita terdampar di pulau kecil, lalu kita melihat sebuah kapal. Kira-kira apa perasaan orang itu gitu ya? Sudut pandang orang yang berada di pulau kecil itu mungkin akan bahagia gitu ya. Wah, sebentar lagi hidupku akan diselamatkan gitu ya, karena akan ada kapal kecil yang datang yang dia akan menyelamatkanku keluar dari pulau kecil itu.
Tapi ternyata sudut pandang yang kedua dari orang yang sudah terombang-ambing sekian hari di lautan, di kapal kecil, ketika dia melihat, wah, nun jauh di sana ada pulau. Aku yang udah berhari-hari terombang-ambing di lautan ini mau ketemu sama pulau yang menjadi tujuanku gitu. Dia bahagia juga gitu. Jadi kadang bahagia atau enggaknya itu tergantung sudut pandang. Dua-dua orang itu tuh satunya bahagia karena merasa sudah menunggu sebuah kapal, yang berada di kapal pun sebenarnya juga bahagia karena melihat sebentar lagi nyampe loh aku di tujuan gitu. Nah, inilah sebuah ilustrasi bagaimana sudut pandang itu menjadi sangat penting ya, apalagi kalau kita bicara tentang meracik cerita atau bagaimana sih kita mau membuat cerita yang padu gitu. Lanjut. Lanjut. Di slide berikutnya kita akan flashback ya, sedikit flashback ke zaman COVID dulu, 2020, 2021. Kita berada di situasi pandemi yang sangat tidak menyenangkan gitu ya. Bagi sebagian kita, sebagian besar, aku juga merasakan gitu. Karena COVID itu kan kita disuruh untuk di rumah aja. Kita mungkin akan banyak menemui atau berada di kondisi yang kalimat pertama gitu ya, jiwa ekstrovertku berontak, kita jadi nggak bisa ketemu siapa-siapa gitu ya, bingung karena nggak ada kegiatan-kegiatan luar. Nah, tapi ada alternatif jawaban juga atau alternatif solusi ya, bahwa alhamdulillah misalnya kita jadi sering quality time atau lebih sering berada di rumah bersama dengan orang-orang atau bersama dengan keluarga. Yang kedua misalnya, kita dalam kondisi mau bimbingan dengan dosen, tapi dosennya susah ditemui. Kita bisa kesal, karena jadi nggak semangat, udah mau bentar lagi nih kita mau selesai skripsi, ternyata dosennya susah ditemui. Tapi ternyata ada juga alternatif respon atau solusi lain gitu. Kita juga bisa bersyukur loh, karena kita punya waktu untuk membaca draft kita lebih-lebih lagi. Atau kondisi yang ketiga, kita pengen nonton bareng gitu ya, kita udah janjian ternyata dia itu sibuk, nggak jadi terus. Kita bisa memilih antara mau uring-uringan sudut pandangnya, atau sudut pandang yang kedua kita ya udahlah santuy, kalau dia nggak bisa kita masih bisa nonton sama teman yang lain gitu. Nah, peristiwa-peristiwa atau situasi-situasi itu sebenarnya adalah netral ya. Ada pandemi, ada dosen yang mungkin susah ditemui, ada teman yang sibuk melulu dan kita nggak jadi main sama dia gitu. Tapi ada beberapa alternatif respon. Ketika kita berhasil untuk memahami ada sudut pandang lain yang bisa kita ambil, biar kita tuh nggak merasa gondok atau marah terus gitu ya ketika dihadapkan pada situasi yang menurut kita tuh nggak menyenangkan. Oke, lanjut. Berikutnya masih tentang belajar sudut pandang. Jadi terkait dengan membuat sebuah cerita, tentu sudut pandang ini menjadi sangat penting karena dalam ilustrasi ini gitu kita bisa melihat bahwa ada orang yang mungkin melihat sesuatu sebagai bayangannya berbentuk kotak, ada orang lain yang melihat bahwa kebenarannya berupa bentuk lingkaran gitu ya. Tapi sebenarnya kebenaran yang sesungguhnya adalah bentuk tabung gitu. Inilah yang saya disebut penting ketika kita membuat sebuah cerita gitu ya. Contohnya cerita fiksi. Ini juga bisa diterapkan gitu. Ada tokoh yang menganggap misalnya kita bicara buku bajakan gitu ya. Ada yang bilang bahwa nggak apa-apa loh buku bajakan itu dijual karena yang penting kan semangat literasi gitu. Yang satunya bilang ya enggak, harus buku asli gitu misalnya. Karena buku bajakan itu ya nggak bisa kita tolerir karena dia nggak bayar pajak dan lain sebagainya gitu. Nah, diskusi itulah yang kemudian akan dimunculkan gitu ya. Diskusi atau perdebatan itu yang akan dimunculkan ketika kita membuat sebuah cerita gitu. Tentu ada argumen yang ditandingkan dengan argumen lain yang pada akhirnya kita akan membuat sebuah kesimpulan.
Nah, bagaimana kita memahami sebuah kebenaran dan ada membuka peluang bahwa ada sudut pandang lain. Itu menjadi penting saat kita mau membuat sebuah cerita. Lanjut, Kak. Nah, sudut pandang juga berkaitan dengan kebijaksanaan ya. Di slide berikutnya ada sebuah ilustrasi ketika kebijaksanaan itu diibaratkan sebagai sebuah gambar yang telah selesai, maka sesungguhnya kita saat ini juga sedang berproses gitu. Mungkin cerita kita atau kalimat-kalimat yang disampaikan oleh tokoh-tokoh yang sedang ada di dalam cerita kita bisa jadi itu kurang bijak gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, itu merupakan sebuah proses seperti orang yang sedang menggambar. Bisa jadi kita membuat sketsanya terlebih dahulu, menghapus beberapa gambar karena tidak sesuai, mengulang bahkan dari proses awal, kemudian kita mengarsirnya, kita memilih warnanya, dan mewarnainya satu persatu. Kebijaksanaan merupakan sebuah proses, dan nggak mungkin ketika kita menggambar langsung mendapatkan hasil akhir. Kita akan melewati prosesnya satu persatu, bahkan sangat mungkin kita harus melakukan restart atau menggambar ulang kalau kita merasa bahwa ada terlalu banyak gambar yang tidak sinkron gitu ya. Jadi kebijaksanaan dan terkait dengan bagaimana kita mempelajari sudut pandang ini juga merupakan sebuah proses. Kalau diterapkan dalam menulis gitu ya, mungkin cerita-cerita kita kalau aku membaca lagi gitu ya, ceritaku atau tulisan-tulisanku di masa 10 tahun yang lalu, misalnya tulisan zaman SD tadi atau SMP tadi gitu ya, atau SMA tadi gitu. Barangkali pemahaman-pemahaman atau kalimat-kalimat yang ada di cerita-cerita itu saat ini sudah nggak relevan lagi. Atau hal yang dulu menurutku itu udah paling bijaksana, ternyata sekarang setelah mempelajari sudut pandang lain, ada yang lebih tepat gitu, kalimat yang harusnya diucapkan gitu. Atau ending ceritanya dulu tidak masuk akal gitu, sekarang bisa membuat cerita yang lebih masuk akal gitu. Itu juga merupakan sebuah proses. Tapi yang paling penting adalah menulis tadi ya, berbagai metode yang paling penting adalah menuliskannya gitu. Karena kalau sudah ada hasil, kita bisa melakukan evaluasi. Tapi bagaimana jika nggak ada hasil gitu ya? Kita nggak pernah melakukan praktek, jadi nggak ada bahan yang bisa kita evaluasi sehingga ya kita akan merasa bahwa mungkin kita stagnan gitu ya. Kalau kita nggak pernah menghasilkan sesuatu. Padahal sebenarnya tuh enggak. Padahal sebenarnya kita tuh berproses gitu. Kalau kita bisa membandingkan atau mengevaluasi hasil-hasilnya tadi, kita bisa membandingkan diri kita yang sekarang dengan pemahaman-pemahaman kita di masa-masa sebelumnya. Lanjut, Kak. Nah, terkait dengan sudut pandang, ini masih terkait dengan quotes-nya juga ya dari Abraham Maslow. If the only tools you have is a hammer, you tend to see every problem as a nail. Jadi saat kita hanya memiliki satu solusi atau satu pendekatan terkait dengan sebuah masalah, kita akan melihatnya dengan satu cara saja gitu. Kita akan menutup peluang bahwa sebenarnya ada cara-cara lain yang bisa kita lakukan gitu untuk menyelesaikan problem yang sama. Dan hal itu tentu tidak mungkin kita dapatkan gitu ya, atau sudut pandang lain itu gimana sih cara mendapatkannya gitu. Tentu tadi sudah diberitahu ya dengan mengobservasi lingkungan gitu, dengan membaca lebih banyak atau lebih beragam lagi bacaan kita, dengan wawancara atau sesederhana kita ngobrol dengan orang lain, hal itu akan membuat kita memperkaya sudut pandang atau melihat sesuatu dari cara orang lain melihat masalah yang sama. Slide berikutnya. Nah, kalau kita ingin merawat tadi ya, dalam konteks merawat hobi sebagai yang memiliki hobi menulis gitu, tentu kita perlu untuk memperbanyak membaca karena yang kita tulis adalah kata-kata. Tentu kita butuh banyak sinonim agar kita tuh nggak melulu menggunakan kata-kata yang sama. Karena salah bisa ditulis dengan keliru, salah bisa ditulis dengan kata tidak tepat, salah bisa ditulis dengan kurang benar, salah bisa ditulis dengan tidak betul. Nah,
sinonim-sinonim yang beragam akan membuat kalimat-kalimat yang ada dalam satu paragraf kita itu tidak monoton. Sehingga ketika orang membaca, dia tidak akan malas atau menutup tulisan kita begitu sampai di paragraf pertama gitu ya. Tentu itu juga merupakan sebuah proses, karena kalau kita nggak sering mengoleksi atau membaca tulisan orang lain, kita nggak akan mengoleksi sinonim-sinonim itu gitu ya. Kita juga nggak akan punya tabungan-tabungan kata-kata ya istilahnya. Kalau kita mau bagaimana sih cara mendeskripsikan perasaan kalau kita itu sedang berada di kepanasan gitu ya. Atau gimana sih kita mendeskripsikan sesuatu ketika kita sedang suka dengan seseorang. Gimana sih kita mendeskripsikan kondisi politik negara kita misalnya. Atau gimana sih kita mendeskripsikan ketika kita sedang patah hati atau misalnya belum diterima kerja. Kita mungkin hanya akan punya kosakata sedih gitu ya. Sedih itu toh. Padahal ketika kita membaca tulisan-tulisan orang lain, bagaimana orang tersebut mendeskripsikan sebuah peristiwa, sebuah situasi, sebuah keadaan gitu ya. Kita akan punya referensi-referensi dari sinonim-sinonim atau gaya penceritaan dari orang-orang lain. Kemudian learn, create, and show. Satu hal yang aku pelajari dari menulis juga adalah setelah kita misalnya hari ini kita belajar bersama tentang menulis, kita menambah lagi tentang bagaimana teknik menulis. Oh, ada pemahaman baru yang kita dapatkan. Ya, hal yang kedua setelah kita yang harus kita lakukan dalam proses belajar adalah create. Jangan berhenti di menumpuk-numpuk ilmu atau menumpuk-numpuk pengetahuan dari forum, tapi ciptakanlah sesuatu. Sesederhana caption dulu, sesederhana tulisan-tulisan yang ada di Instagram kita misalnya, atau yang ada terserah ya, platformnya saat ini media sosial ada sangat beragam sekali, nggak cuma di Instagram, mungkin Twitter dan lain-lain tentu sangat banyak gitu ya. Boleh dimanapun meng-create atau mencoba untuk mempraktekkan uh, ilmu menulisnya itu. Dan yang ketiga show, jangan di privat ya, kalau kata Mas Gun juga di CC, jangan di privat sehingga hanya kita yang bisa melihatnya. Orang lain tidak diberi kesempatan untuk menikmati atau bisa mengomentari juga, memberikan feedback, karena dari situ kita bisa mendapatkan perspektif baru juga. Jadi learn, create, and show. Dari pengalaman untuk show ini kali ya, aku juga mulai untuk belajar memperlihatkan tulisan, karena dulu aku merasa kayak malu mungkin atau merasa kayak apa sih gitu ya. Ada momen kayak apa sih, masa cuman kayak gini aja ditunjukin gitu ke orang-orang. Maksudnya nanti jangan-jangan dikira pamer atau apa sih gitu, kayak GJ atau aneh gitu ketika sering membagikan tulisan gitu. Tapi satu dua kali misalnya ada teman yang merasa bahwa tulisan itu bermanfaat, atau ada yang sesederhana komen relate gitu ya dengan apa yang sedang dituliskan. Nah, itu ternyata memberikan efek bahwa kita juga bisa loh ternyata memberikan manfaat lewat tulisan gitu. Meskipun tulisan itu tidak panjang gitu, hanya misalnya beberapa puluh kata saja. Tapi ketika itu bisa memberikan manfaat kepada orang lain atau sesederhana bisa menjadi reminder bagi kita ketika kita membacanya ulang, itu juga merupakan sebuah manfaat gitu ya. Jadi menunjukkan apa yang sudah kita tuliskan kepada orang lain. Pertama tadi kita sangat bisa mendapatkan feedback, dan yang kedua tentu itu juga akan bermanfaat asalkan hal-hal yang kita tulis adalah merupakan hal-hal yang positif ya tentunya, bukan ujaran kebencian, bukan hal-hal yang kayak mengadu domba, hal-hal yang seperti atau membagikan vibes negatif seperti itu. Jadi ini PR kita bersama, dan PR-ku juga untuk learn, create, and show. Jadi jangan merasa sudah cukup dengan apa yang kita tahu sehingga kita berhenti belajar, tapi belajar bukan hanya menumpuk-numpuk materi-materi dari berbagai webinar, tapi kita nggak pernah meng-create sesuatu sesederhana beberapa kalimat yang kemudian kita hasilkan gitu ya, atau setelah kita renungi gitu. Dan yang ketiga yaitu menunjukkan itu kepada orang lain, karena bisa jadi inspirasi bagi orang lain ataupun sesederhana bisa menjadi reminder bagi kita lagi ketika suatu saat kita membacanya ulang. Nah, lanjut, ini sudah mau slide penghabisan ya. Tadi outline-nya ada 3, kemudian ini yang terakhir terkait dengan
bercerita memperkaya sudut pandang. Jadi tahun ini eh, mungkin karena CC juga, karir kelas juga ada tantangan ya. Sebenarnya bukan tantangan sih, lebih ke ajakan untuk lebih banyak ngobrol dengan orang-orang, lebih banyak bepergian ya. Dalam arti positif maksudnya biar kita itu punya pengalaman untuk merasakan sesuatu, tidak hanya berdiam diri atau ya di sini-sini aja gitu. Nah, aku berusaha untuk mengapproach teman-teman baru, terutama di karir kelas untuk sesi one on one istilahnya ya kita nyebut, atau ngobrol. Sesederhana ngobrol untuk memperkaya sudut pandang. Misalnya aku ngobrol dengan teman baru, dari sana aku tahu bahwa bagaimana dia melewati sisi up and down-nya, bagaimana dia bangkit dari sesuatu yang mungkin telah membuat dia terpuruk di 1-2 tahun sebelumnya. Dari situ aku jadi belajar tentang banyak hal gitu ya. Bahwa kadang-kadang hal-hal yang menurut kita itu sangat menyenangkan, orang lain terlihatnya enak, bla bla bla. Ternyata setelah dia bercerita, ada proses-proses yang mungkin tidak banyak diketahui orang lain. Nah, bercerita atau berbagi cerita dengan orang lain tentu akan menjadi salah satu cara bagaimana sih kita menambah sudut pandang ini gitu. Agar kita tidak pernah merasa cukup atau kadang-kadang kalau kita tidak membuka diri untuk bercerita pada orang lain, bisa jadi kita berada di fase yang merasa sedih sendirian atau merasa paling susah sendirian. Padahal ketika kita mau bercerita dengan orang lain sebenarnya pun merasakan masalah atau punya problem atau struggling pointnya masing-masing. Nah, itu juga menjadi sangat penting untuk modalitas kita bercerita atau modal kita menulis cerita gitu ya. Nah, jangan ada beberapa hal juga yang disarankan yaitu dengan cara bepergian gitu ya. Entah ke kota-kota dekat teman-teman gitu. Nah, kalau aku sendiri tahun ini akhirnya beberapa kota berhasil pergi ke sana gitu ya. Entah itu gara-gara temennya ada yang kondangan, nikahan, atau ada temennya yang sedang waktu longgar kemudian memang men, uh, apa namanya mengambil cuti, menyengajakan untuk mengambil 1-2 hari cuti untuk pergi dan menemui teman-teman. Hal itu ternyata memang berhasil untuk membuatku merasa, wow, orang lain juga punya cerita yang menarik gitu, sehingga kita tidak hanya berhenti pada perspektif kita sendiri. Dan dari perjalanan-perjalanan itu aku juga sedikit belajar untuk tidak ragu memulai percakapan. Bahkan pernah suatu kali aku naik bus untuk dari Ponorogo ke Ngawi. Di bus itu aku bertemu dengan seorang bapak-bapak yang awalnya aku sudah overthinking gitu ya, karena dari penampilannya terlihat seperti orang yang mungkin dalam tanda kutip agak menyeramkan gitu karena rambutnya panjang gitu ya. Tapi ternyata orang itu adalah seorang seniman gitu ya, seorang pelukis yang sedang melakukan pameran gitu dan mau mengadakan perjalanan ke tempat lain untuk mengisi atau menjadi panitia dari jazz gitu ya. Jadi acara musik jazz. Dari situ aku belajar kayak wow, sudut pandang yang awalnya aku merasa negatif terhadap seseorang itu berubah atau berbalik 180 derajat gitu ya ketika kita memulai percakapan dengan orang itu. Bisa jadi ada banyak pelajaran atau hal-hal baru yang aku dapatkan setelah aku membuka diri, bercerita, berkenalan dengan orang lain, ya secukupnya, tapi dari situ ternyata membuka cerita-cerita atau sudut pandang baru. Kemudian banyak mendengar untuk mengasah empati. Jadi dari bercerita dengan orang lain, itu bukan tentang kita menceritakan bahwa kita sudah berhasil meraih A, B, C, D, atau tentang hidup kita yang seperti ini dan seperti itu. Bukan tentang itu, tapi tentang kita mendengar dan menyerap cerita-cerita dari orang lain juga, dan kita belajar untuk mengasah empati ketika orang lain sedang menceritakan atau mau loh dia berbagi hal-hal yang mungkin tidak dibagi ke semua orang. Dan bertemu, bepergian itu juga merupakan cara kita untuk mendapatkan pengalaman, karena menulis cerita, ketika kita mungkin nggak pernah pergi ke sana langsung, akan sangat sulit untuk mendeskripsikan cerita itu. Misalnya aku mau mengambil setting Jogja, tapi dalam seumur hidup aku tidak pernah pergi ke Jogja, otomatis aku mungkin akan lebih sulit untuk menceritakan suasana Jogja itu seperti apa gitu ya.
makanan Jogja itu seperti apa, orang Jogja seperti apa, di sana itu cukup ramai atau cukup lenggang atau seperti apa. Jadi ketika kita bertemu, pergi, atau merasakannya langsung, itu merupakan modalitas yang sangat penting ketika kita mau membuat sebuah cerita, karena dari pengalaman itu tentu bisa menjadi sebuah inspirasi. Dan tadi juga bicara tentang selain bercerita dan berbagi pengalaman dengan orang lain, sempat disebutkan kalau aku bersama teman-teman sebenarnya punya sebuah komunitas yang namanya Cafe Buku. Nah, Cafe Buku itu berawal dari tahun 2020 dan kita punya apa ya, semangat awal bahwa kita sebenarnya punya buku jumlahnya hanya sedikit. Waktu itu aku dan temanku mungkin kalau koleksiku pribadi waktu itu sekitar 10 atau 15 buku saja gitu ya, nggak nyampe yang ratusan atau berak-rak gitu. Tapi waktu itu temanku bilang kalau gimana kalau buku kita kita pinjamkan ke orang lain, yang mana orang lain itu bisa juga merasakan manfaatnya. Karena kalau kita mau memberikan pada orang lain, kadang itu kita masih ada rasa ingin memiliki seperti itu ya. Kita masih belum sepenuhnya ikhlas untuk memberikan cuma-cuma gitu. Karena kadang ya siapa tahu dibaca lagi, meskipun nggak tahu kapan kita baca lagi gitu ya. Orang kadang baca buku 2 chapter, udah kita tertarik buku yang lain gitu. Kita baca buku setengah buku, kita tertarik dengan buku lain gitu. Tapi kadang-kadang mau memberikan juga masih belum mau sepenuhnya. Maka aku dan temanku menginisiasi Cafe Buku, itu sebuah platform untuk meminjamkan buku karena salah satu eh, kendala untuk kurang suka membaca bisa jadi juga karena aksesnya yang kurang juga ya. Nah, dari situ ada komunitas kecil untuk saling meminjamkan buku dan di sana kita juga sharing-sharing mengenai buku yang sudah kita baca. Jadi di komunitas kecil itu kita bercerita tentang isi buku yang sudah kita baca. Karena menurutku merawat hobi menulis tadi ya, tidak mungkin tanpa merawat hobi membaca. Karena dari membaca kita belajar menyusun kata-kata, belajar deskripsi, kita juga belajar tentang sudut pandang orang lain. Kemudian yang kedua, selain kafe buku, aku ikut sebuah komunitas juga yang namanya Kaizen Writing gitu ya. Jadi itu juga dari Mas Gun, kalau nggak salah aku baru tahu kalau ada kelas menulis gitu. Nah, dari kelas menulis itu ada kelas alumninya gitu. Nah, dari kelas alumni itu ternyata memiliki program-program lain. Misalnya tentang memperdalam teknik-teknik menulis fiksi. Dari situ juga ada program atau proyek untuk membuat podcast bersama, untuk membacakan cerpen-cerpen kita gitu ya. Cerpen yang mungkin cuma 3 atau 4 paragraf, kita upload di Spotify seperti itu. Ada juga project audio drama, jadi kita main teater, tapi kalau main teater kan biasanya video atau kita main langsung gitu ya di sebuah panggung. Tapi kali ini enggak, kita cuman lewat audio aja gitu. Jadi ada beberapa orang yang membuat audio, kemudian itu merupakan hasil dari atau kita membaca sebenarnya sedang membaca sebuah teks teater gitu. Nah, dari proyek-proyek itu menurutku sangat penting karena itu merupakan apa ya, bahan bakar untuk terus merawat hobi menulis tadi gitu. Karena hobi menurutku itu bukan sesuatu yang memaksakan atau sesuatu yang membuat kita justru menjadi tertekan, tapi dari hobi menulis itu justru bisa menjadi sebuah tempat untuk berkreasi, bisa menjadi tempat untuk bertemu teman-teman baru. Dari hobi menulis itu bisa juga nanti kalau memiliki keinginan untuk berkarir profesional ke sana, tapi tentu itu masih jauh ya karena untuk berkarir profesional diperlukan kemampuan, kapasitas yang mumpuni biar bisa diterima pasar dan lain sebagainya. Tapi dalam kapasitas untuk membangun hobi dan merawat hobi, mengikuti sebuah komunitas, teman-teman mungkin akan menemukannya yang lain dan tentu sangat beragam. Komunitas yang ada saat ini, di situ kita akan menemukan teman, bisa jadi menemukan guru. Nah, dari situ kita akan
terus semangat gitu ya, karena 1-2 hari barangkali di komunitas itu ada yang membagikan tulisannya. Kemudian kita jadi terpantik untuk menyelesaikan draft-draft kita yang entah kapan selesainya itu gitu. Nah, dari situ kita akan mendapatkan pemantik-pemantik baru untuk tidak berhenti menulis gitu. Karena aku sadar juga gitu, tanpa adanya support dari komunitas itu barangkali semangat menulisnya juga akan redup gitu. Karena nggak ada yang memantik cerita, nggak ada yang membagikan ilmu barunya. Bisa jadi triggernya itu juga ada orang yang kemudian menerbitkan buku gitu. Itu juga jadi pemantik, ayo kita mulai untuk belajar nulis lagi. Atau orang-orang yang sudah berhasil menerbitkan buku tersebut, kemudian membagikan ceritanya atau proses kreatif di balik penulisan bukunya. Teman-teman mungkin juga bisa join challenge-challenge yang ada di sosial media, misalnya ada 30 hari bercerita, atau 1 hari 1000 kata, dan lain-lain. Karena dari challenge-challenge itu kita seperti ya mau nggak mau ikut, atau mau nggak mau kita akan meluangkan waktu untuk menulis gitu. Karena kalau sendiri, kadang kita selalu beralasan nggak ada waktu, padahal kalau kita bersama-sama, eh, tiba-tiba kita jadi punya waktu. Mungkin itu cerita dariku tentang pengalaman menulis, kemudian dari mana mulai menulis sampai proses-proses atau kegiatan-kegiatan yang aku jalani agar hobi menulis ini tetap bisa hidup dan nyalanya tidak padam. Terima kasih sudah menyimak. Waktu aku kembali ke tempat, aku kembalikan layar lagi ke Kak Rahma. Oke, wah, nih menarik banget ya. Aku sampai barusan kayak, aduh, aku harus nulis semua hal yang disampaikan Kak Isti gitu. Soalnya kalau nggak ditulis tuh kayak semuanya penting gitu ya. Apalagi kalau misalnya aku mungkin bisa relate juga sama Kak Isti adalah karena aku juga mungkin aku bisa bilang kalau aku juga hobi nulis juga ya gitu. Jadi sama-sama suka nulis juga dan aku juga suka nulis fiksi juga. Jadi kayak tadi tuh kayak dikasih hal yang baru seperti kata Kak Isti bilang, kita memang butuh orang ya kadang gitu, entah itu mungkin lingkungan ataupun nanti komunitas, mentor yang mengingatkan gitu. Karena kan manusia tuh kayak kalau udah apa ya hilang semangat tuh kadang jadinya cepat gampang nyerah gitu ya. Padahal sebenarnya cuma di apa ya dibakar gitu. Jangan pakai korek ya nanti bahaya gitu ya. Jadi dibakar semangatnya gitu untuk kembali lagi ke apa tracknya gitu. Nah, karena kita tadi sharingnya sama apa orang yang suka nulis, jadi tadi banyak quotes loh. Teman-teman nyadar nggak sih kayak aku tadi nulis beberapa quotes gitu di sini ya. Aku paling suka dengan mungkin ini jadi quotes of the day hari ini gitu ya. Karena segala sesuatu sesungguhnya biasa-biasa, yang hebat adalah tafsirnya. Bener sih, aku setuju juga gitu ya. Sebenarnya penulis itu kenapa ya mereka tuh mungkin jadi kayak punya apa ya sesuatu hal yang menarik untuk dibaca adalah karena mereka bisa menjadikan sesuatu yang biasa jadi istimewa gitu. Tadi kata Kak Isti gitu ya, kayak sederhana sariawan gitu. Sariawan mah orang juga semua mengalami gitu ya. Bentuk sariawannya juga gitu-gitu aja, rasanya juga gitu-gitu gitu-gitu aja. Tapi bisa jadi sesuatu yang menarik kalau kita mencoba untuk tadi kata Kak Isti, sudut pandang ya. Jadi mencoba menceritakan sariawan, misalnya kita pakai POV sariawannya gitu, kali-kali ya kita ceritanya bukan jadi orang yang kena sariawan tapi jadi si sariawannya tuh gimana sih misalnya kayak gitu. Jadi itu benar-benar sangat apa ya apa ya kalau dinulis itu benar-benar sesuatu yang spesialnya menurut aku itu. Jadi kita bisa menafsirkan sesuatu tuh dengan cara yang lebih istimewa gitu. Nah ini Kak ini pengalamannya banyak dari SD ya Kak ya berarti ya. Ya mulai awalnya dari tugas tadi yang nggak sengaja sebenarnya dari tugas terus keterusan ketemu guru lagi yang mendorong untuk ayo nulis karena tugas juga sebenarnya gitu. Jadi tapi keterusan gitu sampai SMA pun ketemu lagi sosok yang seperti itu gurunya gitu sih Kak sebenarnya berawalnya. Iya. Berarti itu kira-kira apakah takdir atau kebetulan? Tapi nggak ada yang namanya Takdir kebetulan ya plus Kak ya. kebetulan. Takdir plus kebetulan kali ya. Ya, plus kebetulan. Oke. Nah, mungkin aku mau ada beberapa hal ya, Kak ya, kalau boleh bertanya gitu tadi terkait dengan apa yang udah disampaikan gitu ya, Kak ya. Menarik banget semuanya gitu. Pengen aku banyak juga nih nanya gitu, cuman kita punya keterbatasan waktu ya, jadi mungkin ada beberapa hal aja nih, Kak.
Jadi kan tadi kalau tadi Kak Isi bilang bahwa ide tuh sebenarnya bisa dapat dari mana aja ya kayak kita kayak tadi lah dari kejadian Mm-mm, sariawan gitu ya. Cuman mm. selama aku kayak tadi Kak Isi apalagi aku suka banget komitmennya untuk nulis terus di mana kan tadi platformnya mungkin boleh disebutin mungkin nanti teman-teman mau visit juga. Masih di WordPress sih Mbak sebenarnya. Kalau yang komitmen menulis 1 bulan minimal sekali post itu di WordPress, di Isna Istiana WordPress. Nah, Soalnya bukan anak Tumblr, jadi bahkan belum banyak tahu tentang Tumblr sih. Mungkin teman-teman CC itu kayaknya lebih banyak ini ya platformnya di Tumblr gitu. ya, oke. Tadi bisa dicatat ya teman-teman ya, apa WordPress-nya Kak Iti. Iya benar Kak Iti, aku juga salah satu Tumblr user juga. Malah Iya kan? pakai WordPress malah kebalikan ya jadinya. Jadi dari dulu suka nulis Tumblr, dan aku tuh selalu gini Kak, sebenarnya aku juga punya ya kayak keinginan gitu tuh, kayak men-challenge diri sendiri satu Hmm, bulan satu gitu. Kayak tulisannya apa aja sebenarnya gitu, mau cerpen, hmm, kayak mau apa, puisi. Cuman kadang tuh nemu ada kondisi di mana aku ya kalau aku nggak ada ide gitu, nggak tahu nggak ngerti hmm, karena hmm. memang kurang mendalami atau kurang seperti apa. Nah Kak Iti mungkin ada nggak sih pengalaman kayak gitu gitu kayak mungkin di luar dari tadi komitmen itu tapi kayak pas mau nulis tuh nggak tahu ngeblank aja mau nulis apa akhirnya tidak menghasilkan apa-apa terus gimana ya Kak caranya gitu untuk menghadapi hal atau situasi kayak gitu. Oh iya. Kalau ngeblank waktu nulis tentu pernah banget juga. Atau nggak gitu, bukan ngeblank, tapi tulisannya tuh sangat acak. Jadi aku nggak bisa menyimpulkan sebenarnya aku tuh mau nulis apa gitu biasanya. Karena lebih sering sebenarnya nulis diary atau bukan diary ya, ya mungkin bisa dibilang diary atau journaling lah. Hanya sebuah kayak ungkapan-ungkapan perasaan setelah seharian atau semingguan mengalami beberapa peristiwa yang mungkin ya ada menyenangkan, ada yang kurang menyenangkan, kemudian ya udah nulis aja dan itu enggak artikel bukan juga, cerpen apalagi jauh gitu ya, bukan cerpen, puisi juga sangat bukan gitu. Jadinya itu juga berupa tulisan acak yang ini antara paragraf 1 dan paragraf 2-nya pun kadang enggak nyambung gitu. Kadang kayak gitu, Kak. Hasil tulisannya tuh. Tapi mungkin yang aku berhasil komitmen tadi dari tulisan-tulisan acak tadi, mungkin ada foldernya khusus yang isinya hanya benar-benar curhat-curhat atau tulisan-tulisan bebas aja. Tapi setelah dipilah lagi untuk yang dipilih di posting, itu kan kita berarti sortir ya, berhasil sortir. Karena kadang-kadang quotes, ya kita bisa bilang quotes lah ya, atau refleksi yang menurut kita tuh nampol banget, itu dari kalimat-kalimat acak itu bisa loh kita kadang-kadang memunculkan 1 2 kalimat yang kayaknya nampol banget karena waktu itu sedang mengalami peristiwa ABC sehingga pemikiran kita keluar meskipun kalau satu tulisan panjang itu diposting itu tuh tulisanku jelek gitu karena itu isinya curhat. Tapi kalau ternyata dipotong sedikit terus di ya edit-edit dikit ini bisa loh ternyata jadi sebuah paragraf yang cocok lah untuk diupload. Mungkin gitu sih Kak. Jadi kuncinya tetap entah itu curhatan atau kalimat-kalimat yang nggak nyambung pun bagiku tetap tak tulis aja karena itu kayak mau buang sampah gitu ya istilahnya atau luapan emosi dari sebuah gumpalan-gumpalan yang udah terlalu banyak gitu entah itu seneng ataupun nggak seneng gitu pengen aja dituliskan. Nah itu nggak langsung diposting tapi kalau mau posting ya pasti kita sortir dan ngambilnya mungkin cuma 2 atau 1 paragraf aja yang kayaknya ini nggak apa-apa deh kalau part ini di post mungkin gitu. Menjawab nggak sih? Ya oke oke Kak jadi sebenarnya ide tuh apa ya kan tadi kalau kata Kak Iti kita harus segera mungkin ya menangkap ya jadi intinya Mm-mm. tuliskan dulu yang saat itu terpikir gitu nanti mungkin suatu Mm-mm. waktu kita bisa kayak kombinasiin gitu ya barangkali jodoh. Mm-mm. Jadi maksudnya barangkali nanti Iya, bisa iya. cocok gitu ya. Mungkin saat ini belum cocok nih buat kita tulis atau misalnya kita belum menemukan Mm-mm. kepingan-kepingan mungkin di satu hari itu ternyata nyambung gitu loh pikiran-pikiran abstrak kita gitu kali ya kayak. Jadi nggak usah kayak Iya, iya, benar-benar iya. harus ide banget gitu bentuknya yang benar-benar udah jadi gitu ya. Kita nggak perlu nunggu kayak gitu Iya, tapi yang ada dulu aja gitu. Karena ide tuh yang sebenarnya ada. juga abstrak ya aslinya ya. Mm-mm. Jadi nggak apa-apa ya kak ya. Nggak apa-apa, iya gitu, Kak. Oke. Sepakat sih. Oke, nah terus ini Kak, sebenarnya kalau tadi aku penasaran sih kan
apa ya, kayak mungkin orang tuh kan kenapa ada yang mungkin kayak dari kecil nih hobinya gitu ya, berarti selalu sama nih gitu hobinya ya, kan ada orang kalau hobi pas Hmm. kecilnya nulis tapi pas gede jadinya misalnya hobinya apa yang lain gitu, mancing ikan atau apa Heeh. gitu ya. Iya sih Kak. Iya gitu atau apa gitu. Nah kalau Kak Isis sendiri sebenarnya apa yang menjadikan apa ya kayak mungkin apa yang mendrive Kak Isis tuh akhirnya udah deh menulisnya jadi hobi untuk seterusnya gitu. Hmm. Kalau itu mungkin apa ya, motivasi intrinsiknya kali ya. Itu kayak aku pikir-pikir barangkali karena introvert juga kali ya. Aku nggak tahu sih ini sebenarnya berkaitan apa enggak. Karena ekstrovert pun kalau mau nulis juga sok monggo boleh aja banget. Tapi karena nggak bisa untuk langsung bersosialisasi, maksudnya ketika sedang low baterai gitu ya istilahnya, itu kan menghindari untuk bertemu orang-orang gitu karena padahal bisa jadi sedang ingin mengungkapkan sesuatu. Sebenarnya karena trigger itu juga sih, Mbak. Jadi lebih suka mengungkapkan sesuatu tuh ya udah ditulis aja dulu untuk paling tidak bisa meluapkan atau mengekspresikan pikiran dan perasaannya tadi karena bisa jadi belum tepat kalau mau ngobrol sama seseorang atau temen-temen atau temennya gitu. Entah itu orangnya yang lagi belum bisa atau memang situasinya kitanya yang kayaknya belum bisa ditemui dulu tapi kita tuh emosinya atau perasaannya tuh sedang ingin mengeluarkan gitu. Nah, akhirnya memilihlah media menulis. Sebenarnya motivasi internalnya aku pikir dari situ sih karena lebih banyak kalau aku telusuri lagi tulisan-tulisannya dulu itu lebih banyak curhat isinya ya. Jadi curhat-curhat yang ditumpuk-tumpuk di folder curhat gitu. Nah, itu yang kemudian kadang-kadang entah itu curhat sendiri atau tadi ya ditambah curhat-curhat orang lain sembari kita menambah teman gitu ya. Akhirnya kadang-kadang dari situ terinspirasilah sebuah cerita, barulah kita atau barulah aku apa ya meraciknya dari situ mana dipilih kayaknya kejadian ini kalau disambungin sama kejadian punya temen kalau ditulis jadi cerita jadi menarik gitu ya. Ya karena kita kayak serpihan yang ini ditambah bumbu cerita temen atau pengalamannya temen kayaknya jadi menarik kalau jadi cerita. Kadang dari situ, tapi motivasi awalnya atau kenapa sampai sekarang itu lebih ke curhat tadi dan untuk ya mengekspresikan ya pikiran atau perasaan yang kadang-kadang belum siap untuk diucapkan langsung ke orang gitu. Oke, menarik sih. Sama juga sih, sebenarnya aku juga suka nulis karena aku ngerasa introvert juga ya. Jadi kayak lebih enak tuh kalau dibandingkan kayak ya orang mungkin curhat langsung ke orang gitu ya. Biasanya kayak enakan Hmm. gitu curhat lewat tulisan gitu kayak disamar-samarin ini cerita Hmm. orang padahal cerita aku Hmm. gitu Iya, ya. iya. Jadi berkamuflase gitu ya di dalam tulisan sendiri gitu kayak. Bisa jadi. Iya benar-benar ya. Tapi mungkin tiap orang kan juga akan punya alasan yang berbeda ya gitu. Kalau misalnya tadi Kak Isti Hmm. karena mungkin itu adalah metode yang paling cocok ya untuk Kak Isti curhat gitu atau mengekspresikan perasaan. Aku pun begitu. Mungkin teman-teman juga ada alasan lain gitu ya kenapa suka seperti itu. Oke, nah nih Kak. Jadi kan tadi kalau misalnya kita mungkin ini contohnya cuma dua sih ya. Kita harus mencari mungkin orang-orang Iya. di luar sana apakah semuanya introvert. Tadi kan sebenarnya ada juga nih Kak, kalau kita mau dapat ide tuh kita bisa untuk kayak ngajak ngobrol orang gitu ya. Terus kemudian Hmm. sharing, wawancara. Nah, kalau kayak introvert, ini aku termasuk ya, kayak yang aku Hmm. tuh selama ini kayak riset itu jarang untuk kalau mau bikin cerita tuh jarang banget eh, untuk wawancara orang gitu. Karena kayak gimana Hmm. sih mulainya gitu. Atau mungkin sekedar kayak ngajak ngobrol orang tuh gimana sih gitu. Mungkin Kak Isti ada nggak? Tadi kan udah ada pengalamannya nih ngajak sempat orang yang Hmm. dikiranya adalah siapa gitu ya padahal ternyata seorang produk. Gimana ya Kak untuk kayak first time-nya gitu memulai hal seperti itu? Kalau ngobrol sama orang itu ya sebenarnya tricky juga ya. Aku juga nggak yang seramah itu kadang-kadang kalau bertemu dengan orang baru karena lebih banyak kadang-kadang mikir ini perlu nggak ya untuk ngajak ngobrol karena kadang lebih sering kalau ketemu orang baru yang entah itu di kereta atau di bus atau ya di tempat umum kayak gitu kita cenderung lebih banyak diem bukan kita ya sebenarnya aku lebih cenderung banyak diem daripada memulai obrolan tapi kalau perjalanan jangka panjang misalnya kayak kereta 5 jam atau ya kereta jarak jauh gitu. Kalau diem terus kan ya mungkin bosen juga ya. Akhirnya ya basa-basi
mulai dari topik-topik yang umum dulu sih, kayak mau kemana, atau ngunjungin siapa, turun di mana. Akhirnya kadang-kadang dari topik-topik umum yang nggak membahas hal-hal yang personal, dari situ, oh, ternyata kalau orangnya terbuka, ya lihat-lihat juga kalau orangnya terbuka untuk menjawab lebih panjang, kadang-kadang kita juga jadi, oh mau menimpali kayak gitu. Tapi kalau yang kita ajak ngobrol ternyata orangnya tertutup dan jawabannya cuma iya enggak aja, ya udah kita mungkin, oh orang ini bukan yang tepat untuk diajak berbagi cerita kayak gitu sih. Lebih ke gitu mungkin untuk memulai percakapan dengan orang baru atau yang sama sekali belum pernah kita temui sebelumnya. Tentu dimulainya dari topik-topik umum dulu gitu ya. Kayak tadi misalnya, kalau yang paling mudah sih ya kayak mau turun di mana, menemui siapa, mau kemana, kayak gitu-gitu aja. Kemudian baru kayak, ya kita, kalau orangnya terbuka, pasti dia akan menceritakan sedikit tentang perjalanannya gitu. Nah, dari situ kita juga harus mau, jadi kayak jangan cuma menuntut orang lain bercerita tentang perjalanannya, tapi kita juga harus mau menceritakan sedikit tentang perjalanan kita gitu, kayak mau kemana gitu. Jangan cuman kitanya cuek atau orangnya dijawab cuek ya udah gitu. Kalau cuman 2-3 kali kita kasih pertanyaan tapi jawabannya mungkin kurang terbuka, ya ya mungkin orang lain yang ada yang bisa kita ajak bicara gitu sih. Tapi kalau konteksnya ingin berbagi cerita ke teman gitu, tentu kita lebih terbuka, atau ya kita udah tahu sama tahu lah ya kalau sama teman, atau kayak di karir kelas itu kan kita kayak lebih di challenge untuk mengenal satu sama lain gitu ya, teman-temannya. Biasanya sih pertanyaan-pertanyaan umumnya kayak kerja di mana sekarang, bidang apa, atau mungkin sedang kuliah atau sedang cari kerja atau sedang, ya fasenya beda-beda pasti. Yang di karir kelas nggak semuanya pekerja, ada juga yang masih sekolah gitu. Nah, dari kegiatan sehari-harinya itu bisa untuk jadi obrolan atau topik-topik awal ketika kita ngobrol. Baru dari situ kayak ngobrolin bidang yang dia sedang geluti saat ini. Kemudian kita juga membagikan cerita kita gitu ya. Jadi nggak cuman orang lain terus yang menceritakan porsinya, tapi ya kita juga berbagi cerita dari versi kita juga gitu. Mungkin dari situ baru mungkin ke topik-topik lain gitu yang bisa menarik gitu. Kadang-kadang apa ya, pernah obrolan itu waktu naik bus juga gitu ya. Kayak orang-orang, bukan aku yang mengawali, tapi ada orang yang tiba-tiba dia menceritakan pengalaman patah hatinya gitu ya. Nah, gitu terus dia nanyain orang-orang lain gitu. Nah, itu jadi obrolan bus yang menarik ya. Penduduk kursi belakang nggak jadi cerita unik juga gitu, kayak penduduk kursi belakang bus yang 3 atau 5 orang itu saling curhat tentang pengalaman patah hati mereka masing-masing gara-gara ada satu orang yang memantik itu, yang kemudian orang lain ternyata jadi tertarik untuk menyumbangkan cerita juga gitu sih. Bener, menarik sih Kak. Jadi tadi kalau misalnya kita mau untuk mulai ngobrol sama orang, kayaknya kalau di karir kelas tuh bisa jadi startup tuh. Jadi sebelum kita nyari-nyari strangers, kan nggak harus dari strangers ya kan sebenarnya gitu ya. Kita Hmm. pengen menggali sudut pandang tuh ya kita dari temen juga bisa. Kalau misalnya di karir kelas tuh kayak orang yang belum pernah ngobrol pun sebenarnya enak gitu loh untuk ada pemantiknya, adalah kan kita sama-sama anak karir kelas nih. Jadi punya Hmm. kesamaan gitu loh, nanya tentang apa. Kayak misalnya kelas gitu ya, misalnya itu tentang apa. Iya, iya. Jadi awal gitu. Cuman ntar kalau udah ngobrol jangan tiba-tiba agar silaturahmi tidak terputus gitu ya, tiba-tiba bilang kayak gitu, pinjam dulu 100, nah itu jangan ya. Habis gitu nanti jadi orang nggak mau ngobrol lagi gitu sama kita ya. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Kak ya. Jadi kan tadi yang penting ya sebenarnya dari apapun teorinya ya Kak, aku sama Kak Isti, mau kita udah ikutan workshop apapun, mau kita udah baca beratus-ratus buku gitu ya, udah tahu teknik yang paling baik gimana, tapi kalau kita nggak pernah nulis satu kata pun, itu pasti tetap apa ya, tidak akan ada karya akhirnya gitu ya Kak ya. Nah, terus salah satu caranya adalah ketika kita memulai itu adalah kita harus mau show ya Kak ya, gitu kan ke orang. Hmm. Nah, Hmm. tapi berarti kalau kita mau mulai untuk show ke orang, berarti kan mau nggak mau akan ada banyak apa ya, orang yang lihat. Nah itu kan orang tuh akan beda-beda ya sudut pandangnya, kayak mungkin Hmm. ada yang menilai tulisan kita mungkin oke, ada juga yang mungkin enggak, atau bahkan mungkin ada yang nggak suka dan sebagainya gitu. Kak Isi mungkin ada nggak sih pengalaman kayak tadi kan kalau Kak Isi bilang teman-temannya suka nge-feedback gitu ya, relate banget sama tulisannya Kak Isi gitu. Pernah nggak sih dapat feedback yang
mungkin kurang mengenakan gitu dari tulisan-tulisan Hmm. yang Kak Isi pernah publish, dan mungkin apa ya yang Kak Isi lakukan gitu? Apakah itu jadi bikin ngedown? Gimana caranya supaya kita tetap apa ya tidak patah semangat lah gitu ketika dapat feedback yang kurang baik? Iya. Nah, terkait dengan feedback, ini juga kayaknya orang-orang yang apa ya, newcomers atau bukan, maksudnya emang bukan profesional penulis gitu ya. Kadang-kadang upload sesuatu, apalagi di zaman medsos kayak gini, eh, remahan-remahan seperti ini kadang-kadang juga melihat ini yang likes ada nggak ya gitu, yang likes banyak nggak sih sebenarnya, atau jangan-jangan ini tulisanku apaan sih banget, atau jauh dari kata bagus gitu ya menurut orang-orang yang nanti akan membaca. Ada banget perasaan kayak gitu, dan itu bahkan sering gitu ya, karena nggak semua yang ditulis itu juga berhasil gitu atau mendapatkan feedback. Kadang juga sepi-sepi aja, atau bahkan ada yang juga memberikan apa ya, kritikan gitu atau masukan-masukan gitu terhadap apa yang pernah aku tulis. Tapi barangkali karena mungkin juga nggak seterkenal itu orangnya, jadi istilahnya nggak banyak, bukan atau nggak ada ya haters atau yang maksudnya yang sampai kritik yang negatif sekali gitu. Paling yang pernah itu kayak ceritanya misalnya ya dengan bahasanya sendiri, maksudnya dengan bahasanya si orang ini mengatakan bahwa mungkin ada hal-hal yang kurang padu, atau ada hal-hal yang kurang klimaks dari cerita itu. Atau ini sebenarnya pesan utamanya apa sih? Karena kayak dari awal sampai akhir kebanyakan deskripsinya aja, atau kayak ini apa ya, temponya terlalu pelan gitu ceritanya, nggak segera kayak set 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 set. Ini apa sih sebenarnya maksudnya dari cerita ini gitu, jadi nggak segera dipahami membaca gitu maksud dari sebuah tulisanku gitu. Nah itu juga pernah, dan apakah membuat itu down atau jadi nggak bersemangat? Secara jujur mungkin iya, karena manusia kan kayak apa ya, alamiahnya tuh suka dipuji gitu kali ya, maksudnya ya mungkin orang-orang yang sudah alim dan sudah tidak memperdulikan puja-puji manusia itu, tidak memperdulikan itu gitu, tapi manusia-manusia remahan seperti ini masih sangat memperdulikan gitu ya, maksudnya manusiawinya orang itu suka untuk ya dipuji, disukai apa yang sudah dihasilkan gitu, atau karya yang sudah dituliskan misalnya gitu ya. Tapi menyadari bahwa kita nggak sepenting itu untuk selalu dijadikan pusat perhatian orang lain kok gitu, karena kadang-kadang kalau terlalu banyak untuk pertimbangan disukai nggak ya, atau kayak gimana, malah nggak jadi ngepost apa-apa atau nggak jadi nulis gitu, padahal ya orang lain kadang mah cuek-cuek aja gitu, dibaca juga enggak gitu ya, satu dua mungkin yang mau untuk benar-benar baca gitu. Tapi kalau tentang feedback, kita memang ingin dapat feedback gitu, kadang-kadang aku mengirimkannya pada teman gitu ya, atau kadang-kadang aku suruh adikku sendiri baca gitu, atau temanku sendiri baca terus aku minta feedbacknya gitu, satu dua orang yang kayak gitu gitu. Nah ya ada yang feedbacknya positif, maksudnya oh ya relate atau kalimatnya cukup menarik bla bla bla, tapi ada juga yang kadang-kadang jawabannya atau review jujurnya itu jawabannya bukan semuanya apresiasi positif, ada juga yang kok ini tadi kalimatnya kurang nyambung atau klimaksnya nggak dapet. Nah, kita kadang juga perlu loh untuk apa ya, feedback yang jujur seperti itu, karena itu membuat kita merasakan iya sih memang ada hal-hal yang tidak sempurna dari apa yang kita hasilkan gitu. Dan itu nggak apa-apa gitu, karena ini hobi menulis, dan yang penting dirawat aja untuk uh, selanjutnya gitu. Jadi nggak membuat semakin meredup atau udahan aja lah nulisnya gitu, tapi dijadikan semangat untuk oke, harus dipelajari dan diperbaiki lagi di tulisan berikutnya. Iya, oke Kak, sesama remahan ya. Jadi sesama remahan ya. Maksudnya gini, tadi benar kata Kak, jadi kita tuh memang akan butuh feedback, cuman jadi jangan seperti apa ya, kayak pertimbangan utama kayak aduh kalau misalnya nggak ada feedback atau nggak ada yang lain itu jadi kayak Mm-mm. nggak jadi. Ada beneran kalau misalnya kita Mm-mm. terlalu banyak pertimbangan kayak gitu, bener aku juga setuju. Aku juga beberapa kali gitu kayak akhirnya jadinya nggak ngepost apapun atau nggak jadi nulis karena merasa Mm-mm. kayaknya nggak bakal ada gitu. Kayak itu kan baru kayaknya, Mm-mm. baru perasaan gitu. Iya. Kata Kak Isti, orang tuh kadang nggak sepeduli itu gitu.
Karena Iya. terlalu fokus gitu ya, kayak aku tuh kayak nanti kalau ngeliat ini ngeliat itu enggak loh, orang tuh kadang kalau misalnya di story gitu ya, orang tuh kan next 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 Mm-mm. gitu. Kita ngerasa orangnya ngeliat story kita gitu kan, padahal ternyata kata dia oh nggak sengaja kepencet gitu, kayak gitu gitu lah ini ya. Berarti menghadapi feedback itu sebenarnya kita harus terbuka ya kak ya, kalau ketika kita mau Mm-mm. memang apa ya, publish tulisan kita ke orang yang lebih banyak gitu. Berarti mau nggak mau ya Mm-mm. terbuka terhadap masukan apapun gitu. Dan ini kan hobi Iya. kita ya, jadi harusnya kayaknya nggak terpengaruh ya kayak, kan ini hal yang kita Mm-mm. suka gitu loh. Mm-mm. Iya. Jadi harusnya sih terlepas dari omongan orang apa gitu. Menurutku harusnya kalau memang kita suka ya dilanjutkan aja. Tapi kalau misalnya memang ada hal yang bisa diambil dari feedbacknya, kenapa enggak gitu. Jadi mungkin Mm-mm. orang tuh feedback kan berarti dia peduli ya. Iya. Anggap aja sayang ya, tapi jangan sayang, anggap sayang yang lain ya, maksudnya anggap peduli gitu loh orang itu sama kita. Heeh. Oke, Setuju, mungkin setuju. kalau Kak Isti berarti lebih ke ini ya, senangnya fiksi ya Kak ya. Iya. Suka kalau hobinya nulis fiksi, tapi beberapa kali ada kesempatan juga nulis artikel. Kayak tadi yang di Pijar itu tahun 2022 ada 2-3 kali, ya 3 kali mungkin yang tadi sempat disebutkan. Itu ada tulisan esai juga yang pernah ditulis di sana. Jadi kayak ya kalau ada kesempatan untuk belajar nulis non fiksi kayak artikel atau esai, ya dicoba. Tapi kalau fiksi misalnya itu jadi ya tadi sih mungkin pelarian kali ya karena farmasi atau kehidupan ini sangat ber SOP SOP gitu. Sementara fiksi tadi yang aku bilang kayak pagarnya tuh luas. Jadi kayak kita mau bikin sesuatu yang kayak terserah kita gitu mau siapa yang ngomong, mau beruangnya yang ngomong atau mau kupu-kupunya yang ngomong juga boleh gitu kayak. Iya, betul, setuju, setuju. Oke, aku juga kan, aku juga sama-sama anak farmasi juga, jadi kayak ngerasain juga ya maksudnya gimana gitu. Kayak kalau nulis tentang farmasian lagi kayak, aduh, kayaknya yang lain dulu gitu ya, tentang yang lain dulu. Oke, mungkin ini aku juga mau sedikit nambahin ya dari pop aku. Jadi aku tuh sebenarnya pas waktu writing and publishing, jadi teman-teman di Career Class kan ada workshop ini ya, aku juga ikutan. Waktu itu juga aku baca Hmm. tulisannya Kak Iti. Ada ciri khas loh menurut aku, Kak Iti tuh tulisannya tuh ada humor-humornya gitu loh, menurut aku ya. Kayak lucu loh guys tulisannya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat, kalau nggak salah di writing publishing Kak Isti di Instagram kan ya postingnya ya. Iya, iya posting di Instagram juga Nah sih. jadi bisa langsung cek nih ke Instagramnya Kak Isti ya kalau mau lihat contoh aku tuh, kalau kalian mau buktiin aku nih beneran deh. Tulisan-tulisannya tuh mengandung humor gitu. Sebenarnya tulisannya tuh tulisan kayak kadang tentang kehidupan gitu ya, tapi ada selipan-selipan humor menurutku sih gitu. Jadi ciri khasnya dari Kak Isti Iya. gitu loh. Nah bisa Instagramnya mungkin Kak bisa di mention mungkin teman-teman Oke, biar di @istianatul muflihah mungkin Mbak. @istianatul.muflihah. Nah, istianato.muflihah ya. Jadi teman-teman nanti bisa untuk cek ya tulisannya Kak Isti. Terus juga tadi WordPress-nya udah sempat disebutin juga ya di sana. Mungkin mau lihat lagi tulisan-tulisan lainnya. Oke, sebelum kita tutup mungkin Kak Isti ada yang mau disampaikan dulu nih buat teman-teman khususnya nih yang punya hobi menulis juga, suka terus juga lagi mungkin ngerasa stuck gitu. Atau mungkin yang kayaknya pengen menjadikan hobi, menulis jadi hobi gitu. Mungkin ada yang pengen disampaikan dulu, silakan. Oke, ini sebelum diakhiri atau disudahi sesi ngobrolnya malam ini ya, terkait dengan merawat hobi, menulis. Kalau sendiri kadang kita sering beralasan nggak ada waktu, tapi kalau bareng-bareng atau bertemu dengan support sistemnya, barangkali kita jadi punya waktu. Untuk itu, temukanlah atau buatlah gitu ya, carilah support sistemmu sehingga hobi menulis itu bisa terawat dan tumbuh subur nantinya karena ada banyak manfaat dari menulis setelah ladang-ladang tulisan kita itu nanti bisa berbunga dan siapa tahu suatu saat juga berbuah. Tuh. Oke, wah penutup yang manis ya. Terima kasih banyak Kak Isti. Jadi reminder lagi deh Kak Isti bahwa rawatlah gitu ya. Nah kita juga mungkin kalau ketika ngerawatnya sendirian mungkin kurang semangat gitu ya. Kita bisa cari tadi apa teman-teman atau komunitas. Mungkin salah satunya kalau di Career Class itu bisa lewat workshop writing and publishing. Tapi di luar sana juga Mm-mm. banyak ya kayak kita bisa menyesuaikan juga dengan tipe komunitas menulis yang seperti apa yang kita pengen. Terus misalnya mungkin kita nggak pengen fiksi, nih pengennya non fiksi ya boleh gitu ya. Tapi kalau misalnya fiksi mungkin bisa tadi salah satu komunitas yang di-mention sama Kak Isti gitu.
Semangat menulis teman-teman, karena setuju, menulis itu manfaatnya banyak banget, baik buat diri kita sendiri ataupun orang lain gitu ya. Kita nggak pernah tahu siapa yang terbantu, siapa yang tersentuh sama tulisan kita, siapa yang mungkin tercerahkan, siapa mungkin yang nangis gitu, terharu lihat tulisan kita, yang ketawa-ketawa. Mungkin aku salah satu pembacanya Kak Isti yang ketawa-ketawa gitu ya, ngeliat tulisannya. Jadi kita nggak pernah tahu loh gitu, hati siapa yang kita sentuh gitu ya, pikiran mana yang kita buka gitu lewat tulisan kita. Sekian teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton ini talk show, atau talk show terlalu formal ya, sharing atau ngobrol-ngobrol kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti mungkin kalau misalnya ada kesempatan Amin. lain kita sharing lagi sama Kak Isti ya. Penasaran kan Kak Isti kenapa bisa gitu ya tulisannya ada humor-humornya? Nah, itu akan mungkin jadi sesi lain gitu ya. Apakah ada trik di sana gitu? Mungkin akan jadi sesi yang berbeda. Oke, aku Rahma kita pamit undur diri. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Makasih. Makasih teman-teman. Makasih Kak Rahma. Iya, terima kasih juga Kak Isti.